Oke, Mas Iban, kita lanjut lagi nih, Mas Iban. Nah, ini ada karena tadi Mas Iban ada sempat menyinggung tentang Mas Iban pakai running thread nih kalau misalnya Iya, mau screening salah satunya. iya. Nah, apa aja sih yang perlu dilihat dari si running thread itu? Kalau saya melihat running thread itu, oh ya perlu diperhatikan juga saya running thread-nya nggak di-setting macam-macam, Mm-mm, itu saya biarkan default mm-mm, dari Mirai-nya. mm-mm, Jadi yang saya lihat itu biasanya, karena saya udah cukup hafal, saham-saham apa aja yang biasanya digoreng, itu biasanya jadi saya setiap melihat running thread dan muncul nama saham tersebut, mm-mm. eee diiringi dengan kenaikan harga yang cukup drastis, biasanya dari 5 ke 6 ke 7 tuh cepat dan juga volume serta frekuensi, yang tinggi juga. Itu biasanya saya jadikan watchlist dulu. Saya lihat ke order book sahamnya, lalu saya lihat pergerakan harganya, seperti itu sih. Jadi memang saya ngelihat nama sahamnya, terus, persentase kenaikan atau penurunan, biasanya Mm-mm. kalau yang saham-saham yang dinaikkan tinggi, lalu tiba-tiba diturunkan secara drastis, itu bisa diperhatikan juga, bisa wait and see di situ. Nah, kalau udah rada tenang, bisa masuk sedikit-sedikit, saya biasanya seperti itu. Terus kalau memang saya biasanya masuk, max cash itu di jam-jam, market yang sangat volatil, itu biasanya di 30 menit pertama, 15 sampai 30 menit pertama market buka, dari jam 9 sampai 9.15 atau 9.30 dan di jam 13.30 sampai 13.45 atau jam 14.00. Seperti itu sih. Berarti kalau berarti untuk trading menurut Mas Iban kalau jam-jam itu lumayan ini ya lumayan menjanjikan begitu ya. Jadi Iya, lumayan bisa menghasilkan gitu ya di jam awal sama di ketika intinya di pembukaan ya, pembukaan sesi satu dan pembukaan sesi 2 gitu ya Mas Iban. iya benar Bu, itu hanya untuk scalping menurut saya. Karena Mm-mm. di situ memang, arus pembelian dan penjualannya terlihat sangat menarik daripada Oh, di jam-jam setelahnya, apalagi jam 10 sampai jam 11 itu biasanya memang itu marketnya lumayan tenang. Di ya situ udah lebih sepi, iya, udah lebih udah tenang lebih ya. sepi. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Iban. Nah, Mas Iban ini ada pertanyaan juga nih. Ini menarik nih Mas Iban. Kalau misalnya nih Mas Iban udah ngelihat tadi di running trade return apa di harganya udah naik nih misalnya di atas 5%, 7%, 10%. Mas Iban akan ambil posisi atau justru menunggu dulu kalau seperti itu? Saya biasanya menunggu dulu dan juga melihat candlestick-nya. Mm-mm, Lihat candlestick yang 5 menitan tadi. mm-mm, Saya ngelihat seberapa tinggi harganya udah naik, itu dilihat dari candlestick-nya juga, disertai kan kalau di chart itu terlihat ada candlestick-nya bagaimana, terus mm-mm, juga volumenya seberapa tinggi. Nah, itu saya lihat kalau memang kenaikan volume dan juga kenaikan candlestick-nya cukup bagus, diiringi dengan bid offer yang menarik, mm-mm. itu biasanya saya perhatikan dulu. Kalau dimakan terus offer-nya, biasanya saya ikut, gitu sih, Bu. Tapi kalau dia, tiba-tiba lama, offer-nya dimakan, itu biasanya saya perhatikan dulu. Biasanya yang kayak gitu, daya belinya udah cukup menurun, seperti itu. Nah, Mas Iban akan masuk nih ketika dia sudah tenang atau justru ketika lagi tinggi-tingginya naik nih? Kalau, posisinya tadi offer-nya dimakanin terus, biasanya saya langsung beli, Mm-mm, tapi kalau offer-nya lama, mm-mm, dihabiskannya, terus tiba-tiba turun, itu mm-mm. biasanya pas turun saya beli. Seperti itu, Bu. Oke, baik-baik Mas Iban. Nah, menarik nih kalau misalnya ini pertanyaannya banyak banget nih yang tentang running trade karena kelihatannya sahabat Miraset juga pengen nih belajar gitu ya gimana sih caranya scalper gitu ya dari ngelihat running trade. Nah, Mas Iban coba saya cariin lagi pertanyaannya. Nah, nih Mas Iban tadi ada sempat info juga nih kalau Mas Iban sering lihat-lihat forum atau Mhm. grup. Nah, kalau menurut Mas Iban untuk forum sama grup itu cukup membantu nggak sih Mas Iban? Atau misalnya sebenarnya cukup dari news aja yang udah fix, maksudnya yang udah teruji kebenarannya seperti itu? Kadang membantu, kadang juga malah Menjebloskan. bikin iya, kadang juga malah bikin pusing gitu, malah bikin, beli nggak ya?" Gitu. Tapi ya memang itu kembali lagi ke diri sendiri sih. Kalau memang trading plan kita udah kuat dan juga disertai dengan news yang memang mendukung, itu, pede aja sama, plan kita sendiri. Karena memang orang-orang tuh bisa menggoyahkan kita, gitu.
Hmm. Oke, baik. Mas Iban, kalau ini ada yang bertanya juga nih, Mas Iban, kalau misalnya Mas Iban ketika memutuskan nih akan eksekusi, oke akan beli satu saham. Tadi kan ada kombinasi antara lihat chart juga, kemudian lihat bid offer gitu ya. Eh, Kombinasi ini apa yang paling menentukan? Oke, ini saya mau beli gitu ya. Oke, Ya. ini fix saya masuk di harga segini itu faktor apa, Mas Iban? Biasanya bid offer-nya sih yang saya lihat. Hmm. Jadi Mm-mm. biasanya memang bid offer tuh menentukan daya beli kan, Mm-mm. menentukan daya beli di satu saham itu yang memang offer-nya terus dimakanin, itu biasanya Mm-mm. saya perhatikan dulu pelan-pelan. Kalau memang historical pembeliannya tinggi dan juga broker-broker yang membelinya mendukung, itu biasanya langsung saya ikutin, Bu. Hmm. Baik, baik. Mas Iban, ini ada kita ke pertanyaan yang lebih santai nih ya, Mas Iban. Jadi ini ada yang nanya nih, karena banyak yang bertanya karena Mas Iban kan bukan full time trader nih, Iya, karena Mas Iban juga bekerja. Gimana membagi waktunya sih antara bekerja sama full time trader? Gimana kalau sorry, antara bekerja dengan trading gitu ya? iya, Gimana kalau misalnya tiba-tiba harus meeting atau misalnya harus keluar kantor gitu seperti itu, Mas iya. Iban? Mungkin boleh dikasih tipsnya atau triknya gimana? Sejujurnya ini memang pekerjaan saya yang menunjang trading saya sih. Jadi memang pekerjaan saya itu analis kimia, di Mm-mm. mana memang, mostly pekerjaan saya menganalisis sampel, dan menganalisis sampel ini menggunakan alat, dan biasanya memang, eee, apabila saya udah preparasi masukin sampel ke alat, itu ada waktu menunggunya sampai saya melakukan proses selanjutnya. Nah, di antara spare time dari saya menunggu sampai ke proses selanjutnya itu, biasanya saya gunakan untuk melihat aplikasi NeoHots Mobile. Nah, perlu diperhatikan juga pokoknya saya itu memang preparasi itu harus benar-benar selesai sebelum jam 9 supaya saya bisa fokus gitu. Karena saya kan tipenya scalping, otomatis yang memang jam-jamnya volatilitasnya tinggi itu saya benar-benar harus memperhatikan market gitu, supaya saya bisa, eee, mencari kesempatan di situ. Oke. Jadi memang dari sisi pekerjaannya Iya, mendukung untuk itu ya, Mas Iban. Jadi ya memang nggak semua pekerjaan mendukung seperti itu ya, benar, Bu. mendukung untuk scalper gitu ya. Iya, Jadi kebetulan yang Mas Iban pekerjaannya mendukung. Jadi iya, bisa memanfaatkan waktu secara lebih produktif gitu ya, Mas iya. Iban. Dan Nah, Mas juga, oh Iban, ya, tadi kan kalau gimana? meeting atau harus Mhm, keluar itu mhm. memang saya tinggalin sih, apalagi kalau memang harus meetingnya di jam 9 itu ya, otomatis saya nggak buka market di jam 9 itu. Ya udah, sebisa mungkin jam-jam volatilitas di sesi 2 itu saya manfaatkan sebaik mungkin sih. Seperti Jadi itu, Bu. jangan jangan nekat ambil posisi ketika kita nggak bisa mantau gitu ya. Iya, karena kan apalagi di jam-jam yang volatilitasnya tinggi itu, takutnya malah itu hanya kenaikan sesaat, tahu-tahu diturunin sampai nggak naik lagi, itu bahaya banget. Malah jadi nyangkut gitu. Iya. Nah, Mas Iban ini kalau ini ada yang bertanya nih Mas Iban, kalau ada nggak sih kan Mas Iban tadi belajar kurang lebih berapa lama nih Mas Iban sampai bisa menghasilkan return yang konsisten gitu? Waktu itu November itu udah lumayan konsisten, berarti itu dari jarak saya pembuatan akun itu Agustus 2019, 1,5 tahunan, Bu. 1,5 tahun. Nah, ini Iya, ada beberapa peserta yang katanya udah belajar nih, saya udah belajar trading bertahun-tahun begitu ya, tapi masih belum sukses nih, jadi masih belum menghasilkan profit yang konsisten begitu. Nah, Mas Iban, kira-kira kalau melihat perjalanannya Mas Iban, kuncinya tuh di mana Mas Iban? kalau melihat, perjalanan saya kuncinya adalah disiplin dengan, kemampuan diri sendiri. Hmm. Itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita udah mencoba trading, tapi nyoba tradingnya dengan, planning orang lain. Dengan, Hmm. iya, orang lain nyuruh beli di sini, harga segini, beli ini, kita ikut, jangan gitu. Kalau kayak gitu, kitanya nggak akan berkembang, kita nggak akan bisa tahu, nggak akan bisa dapat feel-nya dari, trading kita sendiri. Jadi sebisa mungkin memang, eee terus berlatih, walaupun gagal, ya namanya trading itu kan memang nggak mudah gitu, kalau mudah semua orang udah bisa Udah gitu. untung gitu ya. Iya, udah untung. Iya, memang harus jangan menyerah, harus disiplin, dan juga harus percaya sama kemampuan diri sendiri sih, Bu.
gitu. Berarti memang intinya itu yang pertama tadi ya, kita nggak ikut-ikutan gitu ya. Iya, Kenapa? Karena kalau ikut-ikutan justru ya mungkin ya kita nggak belajar apa-apa gitu ya Mas Iban. benar, Bu. Jadi jangan ikut-ikutan, kita bikin belajar sebelum. Jadi sebelum terjun harus belajar dulu, maksimalkan ilmu yang kita bisa pelajari, baru kemudian nanti kita beneran terjun gitu ya. Iya, Kalau misalnya memang salah nih bikin trading plan-nya, ya kita review gitu ya Mas Iban. iya. Jadi memang, saya juga nggak langsung berhasil gitu, Iya. ada jatuh bangunnya. Tapi dari situ saya belajar, oh kalau kayak gini harus cut loss segini, oh kalau kayak gini harus take profit segini, oh kalau kayak gini, kalau lihat candlestick kayak gini bisa nih diikutin, kayak gitu. Jadi selama perjalanan tuh kita review lagi, bagaimana, trading kita di hari itu gitu, supaya kita terus berkembang, ilmu kita terus berkembang, diri kita terus berkembang, gitu sih, Bu. Hmm, iya, jadi balik lagi bahwa ini pelajaran yang tiada henti, jadi harus tetap belajar dari pengalaman begitu ya, Mas Iban. Benar, Bu. Iya, nah Mas Iban, ini ada beberapa pertanyaan ini tentang kan teman-teman di sini sahabat Mira Asset banyak nih yang dan semuanya itu akan ikut kompetisi HOTS Championship season ke-5 nih Mas Iban. Nah, ada yang bertanya nih Mas Iban, gimana sih saran-sarannya apa nih supaya bisa menang gitu ya? Kira-kira mau jadi penantang berikutnya dari Mas Iban nih. Kira-kira ada tipsnya Mas Iban untuk gimana sih supaya bisa memenangkan kompetisi HOTS Championship ini? Iya, tips yang paling pertama itu gunakan uang dingin yang memang kalau loss pun itu ya udah nggak ada masalah Direlain. karena iya rela. Waktu season 4 kemarin saya gitu. Saya ngurangin, total aset saya sampai cukup menurut saya, yang memang menurut saya kalau itu pun loss semua ya udah gitu, Hmm, kalau itu nyangkut ya udah, nggak apa-apa toh saya udah ikhlas, hmm, itu. Jadi saat saya trading nggak ada beban, "Oh ini uang buat beli ini nih, oh ini uang buat nabung, ini nih," gitu. Jadi nggak pikiran-pikiran seperti itu nggak ada, itu yang paling penting. Lalu mungkin kalau dari Hot Championship biasanya memang para pemenangnya itu saya ngelihat yang sering scalping sih mungkin bisa belajar scalping dulu untuk teman-teman semuanya kalau memang mau, bisa, juara gitu karena hmm. memang saya ngelihatnya kan kalau di Hot Championship itu bisa dilihat ya portofolio hariannya kayak gimana. Terus kalau berdasarkan para pemenangnya itu saya ngelihatnya, oh mereka pada scalper nih, mungkin teman-teman bisa, belajar scalping gitu. Dan juga kalau untuk belajar itu sebisa mungkin gunakan yang memang uangnya kecil dan memang uang dingin supaya, eee, kalau hilang pun nggak apa-apa gitu. Itu saran yang paling penting dari saya sih, tipsnya. Jadi istilahnya itu uang belajar gitu ya Mas Iban ya. Kalau kita Iya sekolah benar, bayar Bu. uang sekolah itu uang uang sekolahnya begitu ya yang udah kita siap relain untuk loss misalnya seperti itu ya. Iya benar, Bu. Dan tentunya sahabat Mira Asset kalau udah bayar uang sekolah, kalau misalnya loss kita harus dapat pengalaman nih. Jadi setiap pengalaman atau setiap lossnya ya harus harus kita record ya supaya nanti di kemudian hari kita bisa bisa ingat lagi bahwa oh saya nih kemarin seperti ini kondisinya dan ini saya salah seperti itu gitu ya Mas Iban. Jadi Iya harus benar. belajar. Tapi ya memang balik lagi sih, style trading orang kan beda-beda, balik lagi profil risiko orang beda-beda, harus menyesuaikan sama profil risiko, otomatis kita bisa tahu style trading atau investing kita seperti apa, jangan memaksakan yang memang, tidak bisa kita toleransi, seperti itu sih, Bu. Baik. Mas Iban kalau misalnya untuk analisa nih tadi kan, Mas Iban sudah sampaikan yang, banyak nih tentang, top gainer, top loser, kemudian top, volume, frekuensi gitu ya. Kalau misalnya dari sisi analisa sendiri Mas Iban pakai analisa teknikal? Jujur saya nggak pakai analisa teknikal, Bu. Jadi Mas Iban kalau chart itu apa yang dilihat dari chartnya Mas Iban? Lihat hanya, candlestick-nya seberapa tinggi, seberapa tebal, dan, seberapa apa namanya, seberapa banyak candlestick hijaunya. Seperti itu sih, Bu, saya ngelihat, ininya, trennya gitu, Bu. Lebih melihat dari sisi, trennya ya. Iya Jadi berarti trading apa, scalping-nya, untuk saham-saham yang uptrend gitu Mas Iban? iya, Bu.
Atau mungkin yang, sedang sideways gitu ya, yang menarik gitu ya Iya, untuk, masuk begitu ya Mas Iban. iya benar. Baik baik. Menarik nih, sahabat Mirai Asset. Jadi tadi dengan, sahabat Mirai Asset bisa punya mentor ada 3 nih, bisa ngelihat masing-masing tuh style tradingnya, style pengambilan keputusannya tuh seperti apa begitu ya. Nah, nantinya tentunya kita bisa menyesuaikan ke diri kita sendiri ya Mas Iban. Benar, Ibu. Karena memang nggak semua orang cocok untuk, 1 atau 2 style begitu ya. Jadi masing-masing harus cari, "Oh saya ini kayaknya cocoknya seperti ini," begitu dan itu yang perlu perlu belajar dan ada learning curve-nya ya gitu Mas Iban. Iya, mesti dicobain sih apa yang cocok untuk diri sendiri. Mas Iban kalau boleh tahu waktu pertama kali nyoba nih, pertama kali banget trading modalnya berapa Ya. Mas Iban? Waktu itu 10. 10 juta. Iya, Berarti itu yang udah disiapin ya uang sekolahnya gitu ya? waktu itu juga itu belum siap, Oh hilang. itu Bahkan. tapi udah balik modal kan? Alhamdulillah, Bu. Udah balik modal. Oke Mas Iban, nah ini waktunya udah nggak lama lagi, jadi mungkin saya cariin satu pertanyaan lagi nih Mas Iban, sebentar. Ini ada Boleh. cukup banyak pertanyaan, jadi mungkin sahabat Mira Eset mohon maaf nggak semua pertanyaannya bisa kami jawab, bisa Mas Iban jawab intinya gitu ya, karena memang waktunya terbatas, ada sekitar 148, mungkin sampai sore kalau nanti dijawab. Mungkin saya coba cariin satu pertanyaan ya. Kalau terkait screening tadi udah dibahas, kemudian rata-rata pertanyaannya tentang, cara screening saham sih, Iya. Mas Iban. Jadi, bagaimana sih cara, screening-nya? Kemudian kalau untuk chart, sendiri Mas Iban kalau ngelihat, candle biasanya lihat candle yang berapa menit nih Mas Iban? Kalau Kemudian saya mhm, kalau untuk candlestick sendiri itu biasanya untuk chart apabila mau melakukan eksekusi saya ngelihat, candle 5 menit, tapi mhm, untuk melihat secara garis besar itu biasanya saya melihat juga candlestick secara daily dan juga mhm, secara weekly untuk melihat bagaimana trennya, seperti itu sih, Bu. kalau untuk MA-nya, moving average-nya biasanya Mas Iban pakai di MA berapa? MA5 biasanya. Oh di MA Jadi 5. kalau, candlestick 5 menitan pakai MA5 biasanya saham-saham yang sedang dinaikkan Mhm. itu akan bertahan di MA5-nya, MA5 candlestick 5 menitan. Nah, apabila udah break MA5 itu kemungkinan bisa jadi trennya udah patah dan kenaikannya udah minim. Oke berarti, Mas Iban pakai, parameternya tuh MA5 begitu ya? Iya, Mhm. Oke Mas Iban, satu pertanyaan terakhir ya Mas Iban, ini masih ada waktu sedikit. Mas Iban, ini ada yang menanyakan kalau misalnya untuk sebentar, mmm, nah kalau menurut Mas Iban nih, market kan sekarang sedang turun kemudian ya volatilitasnya tinggi. Apakah, menurut Mas Iban tuh, di semua kondisi market ya, apakah setiap saat tuh waktu yang tepat nggak sih untuk, scalper atau, Mas Iban punya waktu-waktu tertentu, "Oh ini kalau misalnya marketnya lagi turun dalam, aduh kayaknya saya nggak trading dulu nih," seperti itu. Boleh di-share dikit nggak Mas Iban? jujur kalau saya sendiri melihatnya baik market sideways, bearish, ataupun bullish, itu pasti ada aja saham-saham yang, dinaikannya secara drastis gitu. Dan biasanya saya melihat kesempatan-kesempatan itu di running trade dan di Mmm, jam-jam yang memang volatilitasnya tinggi tadi, di 15 sampai 30 menit pertama sesi 1 dan sesi 2. Itu, biasanya di situ bakal muncul saham-saham yang memang sedang niat untuk dinaikkan, seperti itu sih, Bu. Jadi mhm. saya, melihatnya secara sempit dari mana nih, saham mana nih yang kira-kira, potensial di running trade. Jadi nggak melihat secara garis besar Nggak melihat bagaimana IHSG secara iya, keseluruhan begitu ya? benar, Bu. Karena menurut Mas Iban ya setiap saat itu ada kesempatan begitu ya? Benar, Bu. Karena Ya kesempatan itu nggak pernah hilang lah, Bu. Pasti apalagi ada aja setiap hari. apalagi sahamnya ada 700-an gitu ya Mas Iya, Iban, jadi pasti ada pusing aja milihnya. gitu ya yang bisa dimanfaatkan. Baik Benar, Bu. Mas Iban, terima kasih banyak nih Mas Iban untuk pertemuan yang pertama ini. Mas Iban kita akan ketemu lagi di minggu depan Mas Iban di jam 2 siang. Kira-kira minggu depan kita akan membahas tentang apa Mas Iban? Udah ada gambaran?
Tunggu minggu depan aja, Bu. Ditunggu aja nih sahabat Mira Asset minggu Biar depan. Jadi penasaran. makin penasaran. Baik, Mas Iban, terima kasih banyak udah mengikuti kegiatan mentorship ini, dan sahabat Mira Asset terima kasih banyak juga untuk sahabat Mira Asset yang sudah mengikuti kegiatan ini. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Michael. Siap, terima kasih Mas Iban. Wah, luar biasa. Banyak banget nih yang nanti saya bisa dapat chat personal kali ya sama Mas Iban. Ngobrol-ngobrol tentang buat besok nih. Nah, buat sahabat Mira Asset, bersiap juga, jangan lupa, saya mengingatkan bahwa nanti jam 6 sore, Bu Marta, jam 6 sore, kita akan ada special guest juga, mentor kita, luar biasa. Sudah hadir juga di sini. Mungkin bisa say hi dulu, Om Ben. Halo semua. Gimana Om Ben, persiapan jam 6 nanti? Waduh, belum siap-siap. Saya barusan pulang dari makan yang ini. Oke, ya pokoknya diingatkan buat sahabat Mira Asset, jangan lupa nanti juga jam 6 sore, kita akan ada sesi program edukasi juga mentorship bareng sama Om Ben kali ini ya. Baik, sebelumnya terima kasih buat Mas Iban buat hari ini, sampai ketemu minggu depan jam 2 siang. Terima kasih juga kepada Bu Marta dan juga beberapa panelis yang telah hadir juga pada hari ini, dan juga teman-teman sahabat Mira Asset yang udah selalu stay tune ya untuk program mentorship di Hot Championship Season 5. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang, sampai ketemu nanti di jam 6 sore ya berarti. Terima kasih semuanya. Dadah semuanya, terima kasih. Terima kasih semua.